China dan Rusia meledakkan supremasi luar angkasa Amerika. China dan Rusia secara aktif menentang supremasi atau kekuasaan dominan ruang angkasa yang telah lama dipegang Amerika Serikat, dengan menargetkan pada sistem berbasis ruang angkasa untuk memproyeksikan kekuatan tempur di wilayah konflik. Sekarang China dan Rusia meledakkan supremasi luar angkasa AS, seperti dirilis bulan ini oleh Badan Intelijen Pertahanan AS, sebuah laporan berjudul Claims to Security in Space. Dalam rilis itu mengatakan kemunculan China sebagai kekuatan luar angkasa, serta kebangkitan Rusia telah memperluas militerisasi luar angkasa. Pasalnya kedua negara ini mengintegrasikan kemampuan luar angkasa dan kontra ruang ke dalam negara mereka, dan strategi perang untuk menantang AS, dilansir dari Asia Times pada Sabtu 16 April. Laporan tersebut mengatakan bahwa antara 2019 hingga 2021, armada luar angkasa China dan Rusia telah tumbuh 70%. Setelah periode pertumbuhan pesat dari 2015 hingga 2018, hingga ketika kedua negara meningkatkan armada satelit gabungan mereka sebesar 200%. Laporan tersebut juga mencatat bahwa China dan Rusia sedang mengembangkan sistem untuk mengurangi ketergantungan mereka pada Global Positioning System dan berbasis di AS dan teknologi ruang angkasa lainnya. Menggerakkan senjata anti-satelit yang semakin canggih dan terus memposisikan diri mereka sebagai kekuatan luar angkasa terkemuka dengan tujuan menciptakan norma-norma ruang global untuk melemahkan AS. Senjata-senjata itu termasuk perangkat gelombang mikro berdaya ultra tinggi yang berpotensi mengganggu komunikasi satelit atau merusak elektronik satelit yang sensitif. Perangkat yang dikenal sebagai relativistic klystron amplifier dapat dipasang di satelit untuk tujuan ofensif dan defensif. Perangkat ini dapat digunakan sebagai sumber gelombang mikro bertenaga tinggi untuk membakar elektronik satelit musuh dan sebagai aset pertahanan untuk menyerap gelombang mikro berdaya tinggi sebelum dapat menyebabkan kerusakan. Senjata serupa lainnya adalah laser solid state yang dapat dipasang di satelit yang mampu menghasilkan 1 megawatt sinar laser dan menembak selama 100 kali per detik selama setengah jam tanpa terlalu panas di luar angkasa. Laser semacam itu mampu menjilaukan kamera satelit atau bahkan membutakan satelit secara permanen. Laporan tersebut juga secara singkat merangkum doktrin perang antariksa China dan Rusia. Disebutkan bahwa China memandang operasi kontra ruang angkasa sebagai sarana untuk menghalangi intervensi AS di Taiwan, dengan potensi penghancuran aset ruang angkasa AS sehingga menyulitkan AS dan sekutunya untuk menggunakan senjata berpemandu presisi. Ini juga menyatakan bahwa China dapat menargetkan satelit yang melakukan intelijen, pengawasan, pengintaian, komunikasi, dan peran peringatan dini untuk membutakan pasukan AS dan sekutu. Laporan itu mengatakan Rusia memandang ruang angkasa sebagai pendukung penting dari proyeksi kekuatan AS dan kemampuan serangan presisi. Dan bahwa kemampuan ini adalah kelemahan yang dapat dieksploitasi untuk mengimbangi keuntungan militer AS yang dirasakan. Namun juga diyakini bahwa Rusia belum mengerahkan sepenuhnya kemampuan peperangan elektronik dan bahwa upaya Assad EW-nya tampaknya terbatas pada tingkat lokal. Baik China maupun Rusia telah mengerahkan kemampuan Assad yang canggih, mulai dari peperangan elektronik, perang cyber, senjata energi terarah, rudal Assad, dan satelit bersenjata. Saat ini kedua musuh AS secara teratur menyerang satelit AS dengan cara non-kinetik, seperti laser, pengacau frekuensi radio, dan serangan cyber. China diyakini secara signifikan di depan Rusia dalam mengembangkan kemampuan Assad yang telah diterjunkan dengan kecepatan yang relatif cepat. Setelah pengujian perangkat dilaporkan menghasilkan sinar yang berlangsung hanya 5 nanodetik, tetapi cukup kuat untuk membutakan manusia secara permanen atau mengungkapkan permukaan target. China juga kemungkinan besar memiliki kemampuan yang signifikan terhadap GPS, meskipun sifat pasti dari kemampuannya sulit dipastikan melalui informasi sumber terbuka. Meskipun ada bukti signifikan dari penelitian ilmiah Tiongkok dan pengembangan kemampuan peperangan elektronik untuk aplikasi kontra ruang, dan beberapa bukti sumber terbuka dari kemampuan kontra ruang perang elektronik Tiongkok yang dikerahkan, tidak ada bukti publik tentang penggunaan aktifnya dalam operasi militer. Bahkan ketika mereka meningkatkan armada intelijen luar angkasa, pengawasan dan pengintaian mereka sendiri, meskipun laporan yang dikeluarkan pada hari Selasa 12 April oleh Badan Intelijen Pertahanan sebagian besar didasarkan pada akun berita dan deklarasi dari pejabat Tiongkok dan Rusia.
Ini adalah ringkasan yang berguna dari ancaman yang menurut AS mendorong investasi besar dalam anggaran fiskal yang diusulkan Pentagon Anggaran Pertahanan 2023, khususnya untuk Angkatan dan Komando Luar Angkasa AS. Tiongkok memiliki beberapa senjata laser berbasis darat dengan berbagai tingkat daya untuk mengganggu, menurunkan, atau merusak satelit yang mencakup kemampuan terbatas. Saat ini untuk menggunakan sistem laser terhadap sensor satelit. Kata Badan Intelijen itu, pada pertengahan hingga akhir tahun 2020-an, Tiongkok dapat menggunakan sistem tenaga yang lebih tinggi yang juga memperluas ancaman ke struktur satelit non-optik. Begitulah tambahnya. Armada satelit intelijen, pengawasan, dan pengintaian Tiongkok sendiri terus berkembang. Pada Januari itu mencakup lebih dari 250 sistem, terbesar kedua setelah Amerika Serikat, dan hampir menggandakan sistem di orbit Tiongkok sejak 2018, kata laporan itu. Mendukung pelacakan, dikatakan tentara pembebasan rakyat Tiongkok memiliki dan mengoperasikan sekitar setengah dari sistem intelijen, surveillance, and reconnaissance dunia, yang sebagian besar dapat mendukung pemantauan, pelacakan, dan penargetan pasukan AS dan sekutu di seluruh dunia, terutama di seluruh kawasan Indo-Pasifik. Satelit ini juga memungkinkan PLA untuk memantau potensi titik api regional, termasuk semenanjung Korea, Taiwan, Samudra Hindia, dan Laut Tiongkok Selatan. Begitulah ujarnya. Pada saat yang sama, Rusia menganggap ketergantungan AS pada ruang angkasa sebagai tumit Achilles Amerika sehingga mengejar sistem counter-speaks untuk menetralisir atau menolak layanan berbasis ruang angkasa AS dan mungkin akan menembakkan laser yang lebih mampu merusak satelit di pertengahan hingga akhir 2020-an. Kata Badan Intelijen Pertahanan, Rusia sudah memiliki beberapa laser berbasis darat, misalnya yang dapat membutakan sensor satelit, termasuk sistem yang dikirim pada 2018 ke pasukan kedirgantaraannya, kata Badan Intelijen Pertahanan. Seperti dikutip dari Straits Times, Badan Intelijen Pertahanan menjelaskan pada 2030, Rusia juga dapat menurunkan sistem daya lebih tinggi yang memperluas ancaman ke struktur semua satelit, bukan hanya sensor elektrooptik. Selain ancaman dari senjata anti-satelit, kemungkinan tabrakan benda-benda terlantar yang masif di orbit rendah bumi semakin meningkat dan hampir pasti akan berlanjut hingga setidaknya 2030, kata badan itu. Ini mengutip meningkatnya jumlah peluncuran ruang angkasa, terutama yang memiliki banyak muatan, dan fragmentasi yang berkelanjutan dari tabrakan, ledakan baterai, dan pengujian anti-satelit.